Bang Ferry, mendengar alasan dari apa yang disampaikan Bang Habib tadi, apakah ini masuk dalam unsur-unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa? Ini kan salah satu faktor yang bisa memungkinkan untuk mengubah aturan mengenai jumlah kementerian tadi. Kalau hal ihwal kegentingan memaksa keluar Perpu gitu maksudnya? Ya, Perpu kan salah satu caranya. caranya. Diubah Undang-Undang Kementerian Negara. Wah, berat juga ya. Apa hal ihwal kegentingan memaksanya? Kalau buat kabinet lalu dianggap genting, ubah undang-undang, bisa-bisa semuanya genting dan memaksa semua. Jadi perlu dilihat juga bahwa seluruh gerak presiden, terutama presiden terpilih, harus tetap berlandaskan kepada konstitusi dan undang-undang. Pemaksaan mengubah sebuah ketentuan menjelang hal-hal penting seperti ini tentu akan menimbulkan sakwa sangka dan dugaan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Harus diingat, kabinet itu per istilahnya itu ada sejarahnya. Kabinet itu sendiri datang dari peristilahan Inggris begitu ya. Raja sebelum rapat dengan parlemen selalu berkumpul dengan anggota parlemen di ruang kecil. Ya. Jadi sebelum sampai debat parlemen, tanya dulu tuh ke anggota-anggota yang dia yakini, ada apa di dalam? Saya mau jawab apa? Nah, itu sebabnya disebut kabinet, karena raja berkumpul dengan orang-orang kepercayaannya di ruang kecil. Lemari kabinet, lemari yang penuh ruang-ruangan kecil. Sehingga lebih efektif begitu. Makanya disebut kabinet. Kabinet orang-orang sedikit yang dipercayai oleh pemimpin. Nah, kan aneh kalau di dalam kabinet terlalu banyak orang, sempit ya. Sesak nanti napas Pak Presiden ya. Jadi kembalilah ke istilah itu, kenapa disebut kabinet. Sekumpulan orang-orang yang jumlahnya sedikit yang diyakini oleh pemimpin. Itu sebabnya di dalam presidensial Amerika jumlahnya terbatas. 13 sampai 16 orang. Ngurus 350-an juta orang, lebih banyak dari kita, luas daratannya juga lebih banyak dan cukup lebih kompleks dari kita. Bukan bilang kita tidak kompleks ya. Jauh lebih kompleks karena ngurus jadi polisi dunia juga kan capek itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu sederhanakan kabinet, kita punya pengalaman ada kabinet 100 menteri tidak efektif, lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik semata. Nah, saya punya catatan sebenarnya, apapun yang diinginkan terkait dengan jumlah kabinet pasti akan dipenuhi itu oleh presiden yang terpilih. Kalau jumlahnya 34 seperti pasal 15 Undang-Undang 39 2008 tentang kementerian itu, ya tidak ada juga presiden dari 2008 itu hingga sekarang yang tidak memenuhi 34 menteri, semua dipenuhi. Bahkan ada cheating-cheatingnya. Apa cheating-cheatingnya? Ada wakil menteri yang jumlahnya 2, 3 dan segala macam. Nah, menurut saya bahkan kalau ditargetkan 100, 1000 juga akan dipenuhi karena semua orang di lingkaran presiden ingin berkuasa. Nah, saya dan teman-teman punya penelitian. Kita di 2014 mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menteri itu cukup 26 orang saja. Malah lebih rendah dari Nah, bagaimana dengan kementerian yang sudah 34 tidak usah dibubarkan. Jadi menteri akan memimpin 1-2 kementerian yang punya objek persoalan yang sama. Jadi agak beda dengan Bang Habib. Bang Habib pecah kalau kita gabung. Supaya di praktik di lapangan tidak terjadi benturan-benturan peraturan. Peraturan menteri kita itu adalah salah satu peraturan paling obesitas. Baik. Paling banyak. Baik, minta tanggapannya Bang Margarito nih biar nggak ini bengong sendiri. Bang Margarito, sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Ferry atau punya pandangan lain mengenai hal ini? Mengenai aturannya yang sudah ada, apakah perlu diubah dan lain sebagainya? Begini, hal pertama yang ditentukan dari segi konstitusi ya, tentukan dulu urusan pemerintahan apa yang mau diurus. Fungsinya. Itu esensi dari pasal 17. Itulah perdebatan, itulah hal pertama yang diperdebatkan atau hal utama yang diperdebatkan pada waktu pembentukan perubahan pasal 17 itu. Yang bicara itu, yang menentukan urusan pemerintahan yang ditentukan dulu itu siapa? Pak Harjono. Pak Harjono yang mantan hakim konstitusi yang sekarang kalau nggak salah di Dewas KPK. Nah, Bapak itu yang PDP itu. Itu yang menentukan. Pertama-tama yang harus ditentukan adalah urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan apa yang mesti yang hendak diurus, barulah ditentukan organnya. Itu poin pertama ya. Yang kedua begini, siapa yang menjadi menteri itu hak presiden yang tidak dibagi.
mengenai kementerian, bentuk, ubah yang berakibat pisah atau gabung, ada beberapa yang masih dengan persetujuan pertimbangan DPR, ada beberapa yang harus dengan persetujuan DPR, bubar terutama gitu ya. Karena ini kan pasal ini lahir diilhami oleh, atau ketentuan ini lahir diilhami oleh tindakan Presiden Gus Dur dulu, yang membubarkan Departemen Penerangan, sosial juga kalau nggak salah pada waktu itu. Itu yang hendak dicegah dengan ketentuan-ketentuan ini. Undang-undang ini lahir di ujung masa pemerintahan Presiden SBY, ya di ujung masa pemerintahan Pak SBY. Draftnya itu datang dari, yang bertanggung jawab pada waktu itu Pak Yusril. Saya terlibat di ujungnya itu. Pembahasan awal saya terlibat. Tapi pembahasan dalam masih di pembahasan pertama itu Pak Yusril berhenti, ya sudah kita mundur dan dilanjutkan oleh Pak Hatta pada waktu itu. Jadi itu sebenarnya yang mesti ditentukan. Urusan pemerintahan apa yang mesti diurusi, yang hendak diurusi itulah ditentukan dulu, baru dibentuk organnya. Jadi itu saja sebenarnya jadi soal. Itu nanti kita akan dalami ya. Saya jeda, kami segera kembali, kita akan dalami bagaimana kalkulasinya, hitung-hitungannya, kemudian tupoksinya dari masing-masing menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Usai jeda.